Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Keadaan pandemi sudah mulai membaik. Orang-orang yang bekerja di kantor yang dulunya WFH akhirnya mulai masuk kantor. Tapi ternyata banyak perusahaan saat ini tidak langsung menerapkan 100% ke kantor atau 100% WFO. Bahkan banyak yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka secara permanen sudah tidak menerapkan 100% WFO, melainkan mereka akan menerapkan hybrid. Mengapa banyak perusahaan akhirnya menerapkan metode hybrid ketimbang menerapkan WFH 100%? Ternyata alasannya karena WFH itu jika diterapkan dalam kurun waktu yang panjang, menunjukkan penurunan performa dari karyawannya. Banyak hal yang menyebabkan penurunan performa, seperti banyaknya distraksi, kemudian kurangnya motivasi dalam bekerja, dan yang paling parah adalah penurunan komunikasi dan juga teamwork. Masalah komunikasi dan teamwork ini lebih berhubungan ke arah kurangnya bonding dengan tim, sehingga tingkat komunikasinya itu menurun, bukan terkait miskom ya. Makanya sistem hybrid itu dipilih untuk meningkatkan masalah komunikasi dan juga bonding antar tim. Kemudian masalah lain atau distraksi lain yang membuat WFH itu jadi lumayan berat adalah dari segi infrastruktur atau fasilitas. Karena kan kalau kita WFH itu fasilitasnya yang menyediakan adalah kita sendiri, karena kan kita kerjanya di rumah. Dari kantor biasanya cuma menyediakan laptop kantor. Di mana di sini infrastruktur yang sering bermasalah ketika WiFi itu adalah koneksi internet. Karena setiap rumah itu koneksi internetnya berbeda-beda kecepatannya. Lalu ada juga masalah jam kerja yang semakin panjang. Di mana meeting secara online atau WiFi itu bisa melebihi jam kerja, di mana menurut survei yang dilakukan oleh Buffer, ada sekitar 68% karyawan yang merasakan jam kerja mereka itu meningkat. Makanya di pertengahan 2021 mulai dipikirkan apakah ada metode yang cukup baik yang bisa menggantikan sistem WFH ini. Karena sebenarnya WFH itu bagus, menurut survei dari Buffer tadi pun 78% karyawan merasa kinerja mereka itu jauh lebih efisien. Cuma mereka juga mengakui masalah komunikasi dan kolaborasi itu yang menjadi masalah utama di WFH ini. Makanya dimunculkanlah sebuah sistem hybrid yang memungkinkan sebagian karyawan itu bekerja di rumah, sebagian itu ke kantor, dengan jadwal yang bergantian satu dengan yang lain. Dan biasanya jadwalnya ini disesuaikan atau menurut perjanjian antara stakeholder yang ada, di mana ketika mereka ketemu di kantor, disitulah mereka meeting, berkolaborasi, dan brainstorming. Awalnya banyak perusahaan yang melakukan uji coba terhadap hybrid. Kemudian banyak perusahaan survei yang melakukan evaluasi terhadap sistem hybrid working ini. Dan kalau gue lihat, rata-rata hasilnya itu mirip-mirip, di mana lebih dari 50% itu mengatakan sistem hybrid ini lebih baik daripada 100% WFO dan 100% WFH. Dan akhirnya dari masalah yang muncul karena WFH, kemudian hasil percobaan hybrid yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan ditambah juga hasil survei dari perusahaan survei yang juga menunjukkan bahwa karyawan ternyata oke-oke aja dengan sistem hybrid, justru lebih happy dengan sistem hybrid. Makanya banyak perusahaan yang akhirnya menjadikan
sistem hybrid ini menjadi sistem yang kemudian permanen digunakan di perusahaan mereka. Dan tentunya nanti sistem hybrid antar perusahaan di tiap bidang pun berbeda-beda ya. Karena kebutuhan untuk bekerja di onsite atau di office itu berbeda juga. Contohnya untuk perusahaan yang bergerak misalnya di sektor teknologi, di mana teknologinya itu lebih ke aplikasi atau software, intensitas kerja work from home-nya bisa lebih tinggi daripada work from office. Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang penawaran jasa, karena sifatnya itu harus ketemu secara langsung ya untuk lebih meyakinkan si kliennya, kemungkinan intensitas WFO-nya jauh lebih sering daripada WFH-nya. Tentunya nanti perusahaan akan terus menyesuaikan sampai ketemu metode terbaik bagaimana perusahaannya mengelola sistem hybrid ini. Dan mungkin ada kemungkinan ya di mana perusahaan tadi bisa kembali juga ke 100% WFO atau 100% WFH. Yang penting dilihat dari bagaimana pertumbuhan si perusahaan tersebut. Karena balik lagi sih, perdebatan antara sistem kerja WFH, WFO, dan juga hybrid ini itu berhubungan dengan performa dari karyawan yang berimpact kepada pertumbuhan perusahaan. Makanya jangan heran perusahaan-perusahaan yang ngebawa topik ini untuk didebatkan atau dibicarakan biasanya melihat adanya penurunan kinerja dari perusahaan setelah menerapkan suatu sistem kerja tertentu. Perlu digarisbawahi di sini ya, matriks performa perusahaan atau KPI-nya itu berbeda-beda setiap perusahaan. Ada yang melihat KPI dari target penjualan, ada yang melihat dari indeks inovasi. Makanya jangan heran perusahaan sekelas Microsoft yang notabene bergerak juga di bidang software nge-raise topik ini karena mereka merasa tanpanya kolaborasi dan komunikasi secara langsung itu inovasinya agak kurang. Jadi ya balik lagi, apapun pilihannya akan melihat dari kebutuhan perusahaan. Kita sebagai pekerja, kantoran, dan karyawan itu gimana? Tugas kita ya tinggal menyesuaikan, atau kalau memang tidak bisa menyesuaikan, kita mencari tempat baru yang lebih sesuai dengan kita. Karena balik lagi, perubahan ini kan perubahan secara global. Yang berubah di sini bukan cuma dari sisi perusahaan, tapi juga berimbas kepada pegawainya. Jadi tinggal bagaimana kedua belah pihak ini bisa saling sinergi untuk menghasilkan result yang lebih baik ke depannya dengan sistem yang baru juga. Tapi setidaknya dengan kemunculan dua sistem baru yaitu WFH 100% dan juga hybrid ini menunjukkan bahwa dunia ini mengalami perubahan bahkan dalam kondisi tersulitnya yaitu kondisi pandemi kemarin. Artinya dalam kondisi apapun seharusnya manusia bisa menyesuaikan diri untuk terus bisa bertahan hidup. Jadi apapun masalahnya yang penting kita itu bisa survive dan terus bertahan bersama dan juga bisa membangun dunia bersama. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue sampaikan di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode tutup 2022 lainnya. Bye semuanya.